Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pratama. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara perawatan WSD. Berikut ini adalah contoh perawatan WSD. WSD ini adalah suatu sistem drainase di mana nanti kita akan menampung cairan, darah, dan sebagainya pada suatu sistem drainase yang berbentuk botol. Fungsinya adalah agar nanti paru-parunya tidak kolaps. Jadi tujuannya dari perawatan WSD adalah untuk menjaga sistem WSD ini tetap optimal sehingga nanti paru-paru pasien itu tidak kolaps. Nah, sebelum itu yuk kita cek dulu apa aja alat yang kita butuhkan untuk perawatan WSD. Alat-alatnya adalah nah ini alat-alatnya. Alat-alatnya itu tidak begitu banyak. Nah, alat-alatnya pada perawatan WSD kita juga mempertahankan sistem aseptik. Jadi kita butuh handscoon bersih juga dan handscoon steril. Lalu bengkok seperti biasa untuk membuang sampah-sampah, membuang cairan. Terus kita juga butuh kasa. Lalu klemnya 2 buah rekan-rekan. Nah, nanti kita juga butuh botol untuk pengganti botol WSD yang sedang dipakai pasien. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita akan mulai tata cara untuk perawatan WSD atau drainase pada pasien. Nah, sebelum kita melakukan perawatan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu. Yang pertama, seperti biasa, kita cek dulu order dokter dan catatan perawat sebelumnya. Nah, yang kedua, nanti kita identifikasi pasien. Jangan lupa untuk mengidentifikasi pasiennya. Kita identifikasi pasien dan kita jelaskan apa yang akan kita lakukan pada pasien, beserta tujuan dan hasil yang kita harapkan. Selanjutnya, kita cek dulu tanda-tanda vital pada pasien. Nah, yang selanjutnya setelah kita periksa tanda-tanda vital pasien adalah kita kumpulkan peralatan kita bawa peralatan kita ke dekat pasien, lalu kita berikan privacy pada pasien. Di sini sudah kita pasang lampiran, lalu selanjutnya kita akan memasang handscoon steril. Kita akan pasang handscoon ya rekan-rekan ya. Nah, udah terpasang nih handscoonnya rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita akan mengganti dari selang WSD ini, tapi sebelum kita ganti, botol yang baru itu harus disiapkan dan pastikan botol yang baru itu terletak di tempat botol khusus. Sekarang kita mulai. Pertama adalah kita klem dulu sebelum membuka selang yang di bawah. Kita klem dulu selang drainase WSD ini. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita ukur 4-6,5 cm dari dada atau dari lubang tempat WSD ini ditancapkan. Lalu kita klem sekitar 4-6 cm, kita perkirakan saja. Nah, selanjutnya kita akan pasang klem kedua. Klem kedua kita pasang adalah 2,5 cm dari klem pertama. Seperti ini rekan-rekan ya. Oke, setelah klemnya terpasang, baru kita ganti botol WSD yang sudah lama dengan botol WSD baru. Nah, setelah kita klem, tadi kita pastikan terklem, tinggal cabut saja botol WSD yang di sini. Lalu kita ganti dengan botol yang baru. Nah, kita ganti dengan botol baru. Nah, setelah kita ganti dengan botol baru, kita lepaskan klem selang dada pasien. Amati fluktuasi yang sering berulang pada bagian distal dari selang dada pasien. Setelah itu, kita lekatkan selang drainase ini secara lembut ke pakaian pasien. Nah, di sini kan kita pakai Phantom, jadi pasiennya tidur. Nah, kalau pasiennya mampu duduk, itu kita sebenarnya posisi pasien adalah duduk tegak di kursi ya rekan-rekan. Nah, kita tempelkan secara lembut pada pakaian pasien selangnya. Selanjutnya adalah kita berikan posisi nyaman pada pasien. Kalau pasiennya lagi duduk dan ingin kembali ke tempat tidur atau ke kursi roda, kita berikan posisi nyaman. Kalau pasiennya tidur, kita berikan juga posisi nyaman pada pasien. Setelah itu komunikasikan pada pasien bahwa tindakan kita sudah selesai. Kita bereskan alat-alat, buka handscoon, dan tentu saja cuci tangan. Setelah itu jangan lupa dokumentasikan langkah-langkah dan setiap tindakan yang kita lakukan kepada pasien. Prosedur perawatan WSD. Yang pertama, periksa order dokter dan rencana asuhan keperawatan. Identifikasi pasien dan jelaskan prosedur. Yang ketiga, pantau tanda-tanda vital. 4. Kumpulkan peralatan. 5. Berikan privacy.
6. Cuci tangan dan pakai handphone steril. 7. Persiapkan botol drainase dada. 8. Pastikan botol tersimpan dalam tempat botol. 9. Posisikan pasien duduk secara nyaman. 10. Klem selang drainase dada dengan menggunakan 2 buah klem. Klem pertama pada 4-6,5 cm dari lokasi penusukan dada dan klem kedua 2,5 cm di bawah klem pertama. Lepaskan sambungan botol lama dari selang dada. 12. Sambung kembali botol baru dengan selang dada. 13. Posisikan botol 0,5-1 meter di bawah dada pasien. 14. Lepaskan klem selang dada. 15. Amati adanya fluktuasi berulang ketinggian air pada ujung distal selang dada. 16. Rekatkan secara longgar selang drainase pada pakaian pasien. 17. Posisikan kembali pasien secara nyaman di atas ranjang, lalu cuci tangan. 18. Catat prosedur. 19. Lanjutkan pemantauan. Demikianlah video contoh perawatan WSD dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.